Pemimpin separatis pro-Rusia ke tentara Ukraina menyerah atau mati. Pemimpin separatis pro-Rusia ke tentara Ukraina menyerah atau mati. Pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dengan Rusia di kota Severodonetsk terus berlanjut. Pemimpin separatis pro-Rusia di wilayah Ukraina bagian timur memperingatkan tentara-tentara Kiev yang masih bertahan di Severodonetsk untuk menyerahkan diri atau menghadapi kematian. Mereka memiliki dua pilihan, mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerahkan diri atau mati, tegas Wakil Pemimpin Departemen Milisi pada Republik Rakyat Donetsk di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur, Eduard Basurin, kepada kantor berita RIA Novosti, dilansir CNN. Mereka tidak memiliki pilihan lainnya. Pasukan Rusia sekarang dilaporkan menguasai sebagian besar wilayah kota Severodonetsk yang kini menjadi pusat pertempuran sengit di Donbas. Namun jalur warga Ukraina ke kota itu tampaknya belum terputus sepenuhnya. Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Gaidai menyatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi sejumlah orang dari kota Severodonetsk, namun dibatasi oleh skala pengeboman yang terjadi. Severodonetsk menjadi kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk Donbas. Kota ini harus bisa direbut jika Rusia ingin mencapai tujuannya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Secara terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan pada hari Senin waktu setempat mengakui bahwa pasukannya berhasil dipukul mundur oleh Rusia dari pusat kota Severodonetsk. Musuh dengan dukungan artileri melancarkan operasi penyerangan di kota Severodonetsk sukses sebagian, mendorong unit kami menjauh dari pusat kota dan pertempuran berlanjut, sebut Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataannya. Namun Gaidai menyebut pasukan Rusia berhasil karena keuntungan signifikan dalam artileri. Gaidai menambahkan bahwa sekitar 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak kini berlindung di dalam pabrik kimia azot di Severodonetsk yang digempur habis-habisan dengan artileri musuh kaliber besar. Pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dengan Rusia di kota Severodonetsk terus berlanjut. Pemimpin separatis pro-Rusia di wilayah Ukraina bagian timur memperingatkan tentara-tentara Kiev yang masih bertahan di Severodonetsk untuk menyerahkan diri atau menghadapi kematian. Mereka memiliki dua pilihan, mengikuti contoh rekan-rekan mereka dan menyerahkan diri atau mati, tegas Wakil Pemimpin Departemen Milisi pada Republik Rakyat Donetsk di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur, Eduard Basurin, kepada kantor berita RIA Novosti, dilansir CNN. Mereka tidak memiliki pilihan lainnya. Pasukan Rusia sekarang dilaporkan menguasai sebagian besar wilayah kota Severodonetsk yang kini menjadi pusat pertempuran sengit di Donbas. Namun jalur warga Ukraina ke kota itu tampaknya belum terputus sepenuhnya. Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Gaidai menyatakan bahwa Ukraina masih berhasil mengevakuasi sejumlah orang dari kota Severodonetsk, namun dibatasi oleh skala pengeboman yang terjadi. Severodonetsk menjadi kota terbesar yang masih dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk Donbas. Kota ini harus bisa direbut jika Rusia ingin mencapai tujuannya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Secara terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan pada hari Senin waktu setempat mengakui bahwa pasukannya berhasil dipukul mundur oleh Rusia dari pusat kota Severodonetsk. Musuh dengan dukungan artileri melancarkan operasi penyerangan di kota Severodonetsk sukses sebagian, mendorong unit kami menjauh dari pusat kota dan pertempuran berlanjut, sebut Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataannya. Namun Gaidai menyebut pasukan Rusia berhasil karena keuntungan signifikan dalam artileri. Gaidai menambahkan bahwa sekitar 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak kini berlindung di dalam pabrik kimia azot di Severodonetsk yang digempur habis-habisan dengan artileri musuh kaliber besar. Separatis pro-Rusia hukum mati tentara bayaran Ukraina.
Warga negara Inggris dan Maroko yang tertangkap saat ikut berperang membela Ukraina dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Republik Rakyat Donetsk, wilayah separatis Ukraina yang mendukung Rusia. Vonis yang diumumkan pada Kamis 9 Juni itu menjadi yang pertama kali dijatuhkan terhadap tentara asing yang berperang di Ukraina sejak serangan Rusia pada 24 Februari lalu. Dalam laporan Donetsk News Agency yang dikutip oleh Al Jazeera, tentara asing itu bernama Aiden Aslin dan Saul Pinner asal Inggris dan Saud Daoud Brahim asal Maroko. Mereka didakwa melanggar 4 pasal dari Kode Hukum DPR, termasuk mencoba untuk merebut kekuasaan dan pelatihan untuk melakukan kegiatan teroris. Pengadilan mengidentifikasi masing-masing warga negara Inggris dan Maroko itu sebagai tentara bayaran dan mengatakan tindakan mereka telah menyebabkan kematian dan melukai warga sipil serta penghancuran infrastruktur di DPR. Kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa ketiga pria tersebut telah mengaku bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Ketiga pria itu akan menghadapi regu tembak. Pengacara mereka mengatakan mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka dilaporkan memiliki waktu hingga 1 bulan untuk melakukannya. Adapun status mereka yang ditetapkan sebagai tentara bayaran membuat mereka berada di luar kewenangan Konvensi Jenewa tentang tawanan perang. Konvensi Jenewa sendiri memberi kombatan kekebalan dari pentuntutan atas tindakan militer yang dianggap sah. Di sisi lain, kerabat Pinner dan Aslin berpendapat keduanya adalah anggota lama militer Ukraina dan bukan tentara bayaran. Keduanya ditangkap oleh pasukan pro-Rusia di Mariupol pada pertengahan April selama pertarungan sengit untuk menguasai kota pelabuhan di tenggara Ukraina. Sementara itu, Saud Daoud ditangkap pada Maret di Volnovaka, sebuah kota kecil yang terletak di antara Mariupol dan Donetsk. Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris mengatakan pemerintah Inggris sangat prihatin dengan hukuman mati tersebut dan akan bekerja untuk mencoba mengamankan pembebasan Pinner dan Aslin. Kami terus mengatakan bahwa tawanan perang tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan politik, kata juru bicara itu. Berdasarkan Konvensi Jenewa, tawanan perang berhak atas kekebalan kombatan. Mereka tidak boleh dituntut karena berpartisipasi dalam permusuhan. Jadi, kami akan terus bekerja dengan pihak berwenang Ukraina untuk mencoba dan mengamankan pembebasan setiap warga negara Inggris yang bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina dan yang ditahan sebagai tawanan perang. Adapun militer Rusia berpendapat bahwa tentara bayaran asing yang bertempur di pihak Ukraina bukanlah pejuang dan harus menghadapi pengadilan jika ditangkap. Pejuang Inggris lainnya yang ditangkap oleh pasukan pro-Rusia, Andrew Hill, saat ini sedang menunggu persidangan.